Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Di video sebelumnya, kami pernah mengangkat kisah tentang Putri Duyung. Namun keberadaan Putri Duyung selalu menjadi topik kontroversial. Ada yang percaya, juga ada yang menganggapnya hanya legenda fiksi. Dari cerita dongeng masa kecil kita, hingga interpretasi citra tentang Putri Duyung di layar perak selalu tumbuh bersama kita. Contohnya, di film Barbie yang baru dirilis, ada pria maco yang diperankan oleh pegulat John Cena sebagai Duyung jantan. 7 tahun lalu, Stephen Chow juga membuat film bertema Putri Duyung, tak terkecuali film Aquaman yang menggambarkan kehidupan makhluk bawah laut. Tentu saja, salah satu yang paling menarik untuk dibahas adalah film The Little Mermaid produksi Disney. Alasan utamanya bukan karena keistimewaan pokok bahasanya, tetapi karena aspek castingnya yang terlalu kontroversial, sehingga menenggelamkan diskusi tentang aspek lain dari film tersebut. Namun tak dipungkiri, sebagai seorang penyanyi, suara nyanyian Halle Lynn Bailey memang sangat cocok dengan karakter film The Little Mermaid. Latar belakang Putri Duyung yang suka melantunkan suara merdunya ini konon berasal dari legenda Yunani kuno. Menurut legenda, Duyung versi mitologi Yunani memiliki gambaran yang sangat menakutkan. Konon katanya sering memangsa para kaum laki-laki yang sudah tergoda oleh dirinya. Siren atau Sirens adalah makhluk mitologi paling cantik menurut kisah legenda Yunani. Pada mulanya, Siren lebih sering digambarkan perempuan dengan tubuh setengah burung. Namun seiring perkembangan dan penemuan banyak sumber, Siren digambarkan perempuan cantik dengan tubuh setengah ikan. Hal inilah yang sering dikaitkan dengan jelmaan dari sosok Putri Duyung. Menurut mitosnya, Siren berdiam di lautan di seluruh dunia, terutama pada lautan yang banyak terdapat tebing karang. Siren dipercaya punya suara merdu yang menggoda dan digunakannya untuk memikat para pelaut. Pelaut yang mendengar suara nyanyian Siren konon menjadi terbuai sampai-sampai kapalnya menabrak karang laut karam. Selain para pelaut, konon katanya Siren sering menunjukkan dirinya kepada para pengunjung pantai yang kehilangan kesadarannya atau mabuk, terutama kaum laki-laki, dengan maksud yang sama, yakni mengincar nyawa si laki-laki tersebut sebagai sumber kekuatannya. Suara merdu seperti apakah sebenarnya sampai-sampai bisa membuat para pelaut kehilangan sukmanya? Ryan Coleman, seorang nelayan muda di Amerika, pernah beberapa kali mendengar suara nyanyian misterius di laut. Namun suara tersebut tidak bisa dikatakan merdu, sebaliknya justru terdengar menyeramkan. Selain sebagai nelayan, Coleman juga selebriti internet dengan lebih dari 680.000 pengikut. Seperti kebanyakan anak muda, dia suka membuat video pendek tentang pekerjaannya sehari-hari dan mengunggahnya ke TikTok dan IG-nya. Pada 5 Agustus 2021, Coleman seperti biasa sedang sibuk di atas kapal nelayan. Seusai kerja, hari sudah larut malam, dan saat itu sayup-sayup dia mendengar suara aneh berasal dari laut. Awalnya dia mengira itu suara lumba-lumba, dan karena merasa bisa dijadikan bahan yang bagus untuk konten videonya, dia pun segera mengadakan siaran langsung untuk para pengikutnya. Namun seiring semburan seruan dan misterius itu, netizen merasa ada yang tidak beres, karena suara tersebut tidak terdengar seperti suara hewan laut biasa, tetapi lebih mirip seperti nyanyian. Berikut mari kita dengarkan sejenak suara aneh ini. Ada netizen meninggalkan pesan, mengatakan bahwa itu adalah Putri Duyung. Ada pula yang mengatakan itu Siren alias Putri Duyung dalam mitologi Yunani.
bahkan mengingatkan Coleman untuk berhati-hati. Konon, saat itu ada puluhan ribu netizen yang menyaksikan siaran langsungnya secara online. Namun anehnya, akun TikTok Coleman langsung di-banned 5 menit kemudian setelah siaran langsung tersebut. Alasan dari platform tersebut karena melanggar ketentuan komunitas. Pertanyaannya, jika yang diunggah Coleman itu hanyalah suara lumba-lumba biasa, apakah perlu dilarang seperti ini? Langkah ini justru menarik lebih banyak perhatian netizen. Coleman memposting di IG-nya bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat tahu makhluk seperti apa yang hidup di bawah laut. Meski Coleman di-banned berkali-kali setelahnya, ia tetap mengunggah video seperti biasa. Suara nyanyian ini terekam berkali-kali dalam videonya, seolah-olah makhluk tersebut mengikutinya dan mencoba berkomunikasi dengannya. Pada 7 Agustus 2021, Coleman kembali mendengar nyanyian itu lagi setelah mengaktifkan mode perekaman video di ponselnya, dan kali ini bahkan jauh lebih jelas. Nyali Coleman boleh juga, seakan tidak takut, dia berlari ke sisi perahu dan berteriak menghadap laut. "Di mana kamu?" Namun Coleman tidak dapat menemukan lokasi persisnya karena nyanyian yang sama terdengar di sekelilingnya. Where are you? Kolom komentar di bawah video pun semakin seru. Ada yang mengingatkan Coleman bahwa dia mungkin sudah terjerat oleh godaan nyanyian tersebut. Kawanan putri duyung ini menggodanya untuk mencari mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada netizen yang jeli, di mana setelah mendengar nyanyian dalam video tersebut, dia 2 kali menyisipkan kata "jump for me", memintanya untuk melompat ke laut. Coba kita ulangi lagi. Apakah teman-teman mendengarnya? Tentu saja, ada yang mengira ini adalah suara komunikasi paus pembunuh. Namun tidak ditemukan jejak paus pembunuh dalam video tersebut. Karena penasaran, tim kami pun mencari tahu suara paus pembunuh dan memang terdengar agak mirip, tapi sekilas terdengar tidak terlalu menyeramkan. Entah apakah ini efek psikologis. Berikut mari kita bandingkan sejenak. Menurut teman-teman, apakah terdengar mirip? Mungkinkah itu putri duyung? Namun lautan begitu luas dan dalam, apalagi pengetahuan kita masih seujung kuku tentang dasar laut yang serba misterius. Ada netizen yang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang tentara di angkatan laut dan kerap perlu menyelam ke laut dalam. Faktanya, mereka banyak menemui hal-hal aneh di kedalaman laut. Tentu saja, Coleman juga tidak setiap hari bisa bertemu putri duyung. Beberapa video yang diunggahnya juga ada yang berupa pemandangan laut yang sangat indah, bahkan bisa melihat lumba-lumba. Mungkin ini juga merupakan seberkas kebahagiaan dalam keseharian para nelayan di atas laut. Pada 9 Agustus 2021 adalah hari kerja yang panjang. Setelah sibuk seharian, Coleman dan krunya kembali ke dermaga untuk menurunkan muatan di malam yang gelap. Awalnya dikira itu akan menjadi hari yang damai, namun tak disangka nyanyian yang sama terdengar lagi di sekitar dermaga dan bahkan awak kapal lainnya pun mendengarnya. Dalam video tersebut, senyuman Coleman terlihat kaku dan rasa takut pun seketika muncul dalam pikirannya karena makhluk tersebut ternyata mengikuti kapal mereka kembali ke dermaga. Mengapa mereka mengikuti Coleman? Masa sih bukan putri duyung yang menggoda awak kapal? Sebaliknya justru putri duyung yang jatuh cinta pada kawanan awak kapal muda ini. Pada 10 Agustus 2021 dan hanya dalam tempo sepekan,
Coleman kembali merekam nyanyian Putri Duyung 3 kali berturut-turut. Hal ini rupanya menarik perhatian pemerintah. Saat itu juga, Coleman mengunggah video pendek ini ke channelnya. Kapalnya dikunjungi oleh staf pemerintah, sebuah lembaga akademis bernama Sistem Laboratorium Oceanografi Universitas Nasional, yaitu sekelompok lembaga akademik dan laboratorium nasional yang diselenggarakan di Amerika Serikat untuk mengoordinasikan penggunaan kapal peneliti untuk penelitian laut yang didanai pemerintah federal. Lembaga akademis ini membangun laboratorium di kapal Coleman dan mengatakan akan melakukan beberapa tes. Hal ini jelas membingungkan Coleman. Sebagai lembaga akademis bergengsi, apa sih yang ingin kalian uji di kapal kecil saya ini? Kata Coleman dalam hati. Dari suara-suara aneh yang didengarnya di laut hingga pelarangan akun TikToknya, dan kini Departemen Pemerintah membangun laboratorium di kapal mereka untuk tujuan yang tidak diketahui. Serangkaian operasi ini benar-benar terlalu kebetulan. Mungkinkah pemerintah mengetahui sesuatu, namun berusaha untuk menyembunyikannya? Belakangan, Coleman mengalami kecelakaan mobil serius 2 hari setelah video ini diunggah, dan beredar rumor bahwa ia telah meninggal. Untungnya meski mobilnya hancur, Coleman hanya mengalami luka ringan. Melihat dia mengunggah video menari untuk melaporkan keselamatannya keesokan harinya, para pengikutnya pun akhirnya bernapas lega. Dia mungkin baik-baik saja. Usai kecelakaan mobil, Coleman sempat beberapa lama tidak menyinggung soal Putri Duyung dan hanya sesekali mengunggah beberapa video pendek lucu. Hingga hampir sebulan kemudian, tepatnya pada 10 September 2021, ia terbangun karena suara ketukan lambung kapal saat sedang tidur di kabin. Lalu Coleman segera ke geladak untuk melihat apa yang menyebabkan kebisingan itu, dan dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada objek misterius di samping kapal dan mengikuti kapal di laut. Dilihat dari deburan ombak, objek tak dikenal tersebut tampak bergerak sangat cepat, dan objek yang sama juga mengikuti kapal di sisi lain kapal, bahkan lajunya lebih cepat dari kapal. 2 tahun setelah video tersebut diunggah, akun Coleman kembali diblokir. Sampai di sini, mungkin ada yang menemukan bahwa Coleman merekam video tersebut pada malam hari atau saat hujan, sehingga sulit untuk menemukan petunjuk yang lebih jelas melalui video tersebut. Sehingga sebagian netizen mulai menganalisis video yang diunggah Coleman. Dalam 2 video tersebut, netizen melihat sebuah benda di dekat tambang kapal. Kami pribadi tidak melihat dengan jelas apa itu. Nah, gambar berikut ini relatif jelas. Apakah teman-teman melihatnya? Kedua benda mirip manusia ini berusaha memegang tambang kapal. Coba perhatikan baik-baik. Mereka juga memiliki ekor yang agak melengkung seperti ikan. Pada tanggal 8 Oktober tahun yang sama, Coleman mengangkat sebuah kerangka berbentuk aneh saat melaut. Sekilas terlihat seperti kerangka ekor ikan, namun terasa sangat kokoh dan besar. 2 minggu kemudian, Coleman membawa tulang misterius itu ke Museum Paus untuk diteliti ahlinya. Namun ahli di museum pun garuk-garuk kepala bingung. Dia belum pernah melihat kerangka seperti itu, jadi dia pun mencatatnya dan meminta ahli lain untuk membantu mengidentifikasinya. Pada 6 Oktober 2021, Coleman akhirnya menangkap gambar mirip Putri Duyung di pagi hari. Visibilitas video cukup bagus. Dari video tersebut, kita bisa melihat sesuatu seperti kepala seorang wanita yang sedang berenang di lautan. Mungkinkah sosok ini adalah manusia? Asal tahu saja, saat itu sudah mendekati musim dingin. Air laut sangat dingin dan tidak cocok untuk berenang. Tidak mungkin ada manusia normal yang akan berenang di tengah laut saat demikian. Mungkinkah yang direkam Coleman itu adalah sosok Putri Duyung? Pada 22 Februari 2022, Coleman kembali menyiarkan langsung dari atas laut.
Saat itu sedang hujan, dia berteriak keras ke laut. "Bisakah kamu mendengar suaraku?" Dan teriakannya langsung mendapat respon. Selain itu juga ada video ini. Apakah teman-teman melihat dua benda berwarna merah ini? Mungkinkah mereka adalah spesies asing yang mengeluarkan suara itu? Makhluk-makhluk yang terlihat seperti apa yang kita sebut sebagai putri duyung ini, sebenarnya mereka berbeda dari putri duyung yang kita kenal, dan karena alasan tertentu, mereka tidak dapat bertahan lama di darat. Mungkin masih banyak spesies bertubuh manusia dan berekor ikan di lautan, bahkan dari sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena kita tidak mengetahuinya, sehingga kita cenderung menyimpulkan mereka sebagai putri duyung. Sama seperti kita manusia, mereka memiliki warna kulit dan ciri yang berbeda-beda. Dan seperti monyet, simpanse, dan kera, mereka dapat berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Tapi mereka adalah spesies yang sepenuhnya tidak sama. Adapun yang disebut putri duyung yang ditemukan atau dilaporkan dalam berita, mungkin adalah spesies yang tidak diketahui di lautan dalam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.